ini saya sendiri akan membuat video yang berbeda dari video-video Tidak Paten sebelumnya. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang pernah saya alami sendiri, yaitu mengenai 3 cara untuk membuat judul skripsi. Nah, buat teman-teman yang baru mengambil atau merencanakan untuk mengambil skripsi, nah tonton sampai habis ya. Siapa tahu nih tips dari saya setidaknya berguna, atau tujuannya yaitu teman-teman mempunyai gambaran sih sebetulnya apa yang dimaksud dengan skripsi dan lain-lainnya. Tonton sampai habis ya. Seperti kita tahu bahwa untuk menjadi seorang sarjana tentu kita harus melewati fase akhir, yaitu mengerjakan skripsi. Nah, skripsi itu memang menjadikan kadang-kadang momok bagi seorang mahasiswa. Bagaimana tidak, terkait dengan membuat karya ilmiah dari bab 1 sampai bab 5 dengan segala kesulitannya itu seperti apa. Nah, ini video ini dibuat untuk yang sedang menempuh skripsi, yang masih bingung saya mau ambil judul apa sih sebetulnya. Nah, ini beberapa tips yang saya rasakan. Tips yang pertama, seperti kita tahu bahwa kita selama berkuliah tentu banyak materi yang didapatkan. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman harus menentukan bidang kajian akuntansi yang teman-teman kuasai. Tentu selama berkuliah, teman-teman kan sudah diajari dari berbagai macam mata kuliah yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen. Nah, di antaranya untuk bidang kajian akuntansi adalah akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan, auditing, perpajakan, pasar modal, kemudian ada juga sistem informasi akuntansi, dan juga bidang-bidang kajian lain yang tidak disebutkan tadi. Nah, tentu bidang-bidang ini terkait dengan pemahaman teman-teman, mana sih yang kalian suka, kalian paham dengan bidang-bidang kajian tersebut. Nah, ditentukan dulu nih satu dulu yang kalian itu mantap di mana sih. Nah, itu yang perlu di note. Kemudian setelah kita menentukan bidang kajian, kedua adalah menentukan jenis skripsi yang kalian mau buat. Nah, jenis-jenis skripsi itu bisa berupa skripsi kuantitatif, bisa juga kualitatif, ataupun juga tentang skripsi dengan model studi kasus. Nah, untuk penjelasannya masing-masing kalian bisa searching di Google juga bagaimana perbedaan antara masing-masing jenis skripsi. Tentu setiap jenis skripsi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman sendiri juga harus melihat bagaimana ketika menentukan satu tema, kemudian menentukan menentukan jenis skripsi apa yang mau dibuat. Tentu berkaitan dengan data yang akan digunakan, apakah nanti memudahkan teman-teman atau memang nanti cari datanya susah. Misalnya saja skripsi kuantitatif akuntansi itu kan berkaitan dengan lebih banyak data sekunder atau data yang sudah dikumpulkan dari pihak ketiga. Jadi kita tidak usah cari-cari data lagi, sudah ada, tinggal kita menggunakan atau menentukan data-data apa saja yang sudah ada, misalnya dari laporan keuangan. Tapi kalau misalnya skripsi kualitatif itu adalah skripsi yang lebih menggunakan data primer. Data primer itu bisa hanya saja dengan kuesioner. Nah, kuesioner itu kan lebih banyak dengan responden ya, tergantung dari tema apa yang teman-teman buat. Misalnya saja tentang pajak,
atau ya tentang tema-tema lain yang berkaitan dengan kuesioner. Kalau studi kasus itu lebih kepada misal di tempat kerja kalian, bagi yang mungkin yang kuliah sambil kerja ataupun di satu tempat lah, itu lebih kepada studi kasus di tempat tersebut, seperti itu sih. Jadi harus dipikirkan dulu apakah teman-teman menggunakan skripsi yang jenis apa, supaya kedepannya juga tidak mengalami kesusahan. Tips yang ketiga adalah mencari referensi mengenai judul-judul skripsi sebelumnya. Nah, tentu referensi ini adalah berupa jurnal. Nah, kalian bisa cari itu adalah berbagai macam jurnal yang berkaitan dengan bidang kajian yang tadi sudah saya jelaskan di awal, dan juga skripsi jenisnya itu tadi yang saya jelaskan juga di yang kedua, tips yang kedua. Nah, jurnal itu adalah berbagai macam, berbagai sumber juga yang bisa dibaca, bisa di download juga. Nah, kalian harus mencari secara teliti dan juga sering baca-baca juga dari jurnal 1, kemudian dari jurnal 2, sampai mungkin beberapa jurnal yang untuk sebagai acuan referensi. Kalian baca nanti yang menurut kalian lengkap, apakah itu dari yaitu dari kelengkapannya sendiri. Nah, tentu bagus apa dengan temanya, kemudian secara menyeluruh itu memang sudah konkret, ya nanti dikumpulkan, kemudian ya sebelum pengajuan ke dosen pembimbing harus kita memahami dulu lah jurnal-jurnalnya itu mau skripsi akuntansi saya. Nah, saya dari awal kuliah itu menyukai yang namanya hitung-hitungan dan juga laporan keuangan. Nah, saya mengambil bidang kajian akuntansi itu lebih ke akuntansi keuangan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka karena saya suka laporan keuangan, maka saya membuat skripsi kuantitatif, yang berarti datanya itu data sekunder, data dari laporan keuangan yang terdatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu saya kemudian mencari referensi jurnal yang sesuai dengan tadi materi yang saya inginkan. Yang pertama dari akuntansi keuangan, kemudian kuantitatif, kemudian saya mencari jurnal di berbagai sumber itu ya tentu yang relevan. Artinya jurnal-jurnal yang diangkat itu variabelnya itu adalah berkaitan dengan bidang kajian maupun jenis skripsi. Misalnya saya mengambil tentang struktur modal, maka hal-hal yang terkait di dalamnya tentu adalah tidak jauh-jauh dari itu, misalnya saja profitabilitas, likuiditas, kemudian ada pertumbuhan perusahaan, ada juga tadi tentu teman-teman harus juga punya strategi lain dalam menghadapi skripsi. Di antaranya adalah melihat karakter dosen pembimbingnya, di mana setiap dosen pembimbing itu punya karakter sendiri-sendiri. Misalnya ada yang dosen pajak tentu berkaitan dengan temanya dengan pajak, ada juga yang memang semua materi itu diterima. Tentu ketika dapat dosen pembimbing tanpa persiapan, teman-teman juga harus bersiap untuk lebih ekstra untuk kerja keras menyelesaikan skripsi. Tapi saran saya sih untuk mau skripsi itu lebih baik bimbingan informal, di mana kita sudah bisa istilahnya berdiskusi dengan dosen pembimbingnya dulu. Kalau memang kita sesuai dengan kriterianya beliau, maka apa yang kita usahakan selama di informal itu nanti
di skripsi yang benar-benar itu kita sudah tidak mencari dosen lagi, jadi kita sudah satu step aman, kita tidak mendapat dosen pembimbing yang killer ataupun memang tema-tema yang susah untuk di ACC-nya. Jadi buat kalian yang mengambil skripsi tetap semangat. Nah, untuk tips-tips selanjutnya nanti akan dibahas di channel Litek Absen. Terima kasih telah menonton video ini, semoga tipsnya bermanfaat. Jika ada komentar atau saran silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa tetap pantau atau lihat channel Litek Absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.